Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Agustina dengan NIM 202020743 dari kelas Pendidikan Biologi 3 angkatan tahun 2020, UIN Raden Fatah Palembang. Adapun video ini merupakan video pembelajaran dengan materi pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Kuratul Aini MPD. Baiklah, kita mulai saja video pembelajarannya. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Udah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang ingin saya tanyakan nih. Sebelum kalian seperti sekarang, pada saat kalian masih kecil itu ada nggak perubahan pada diri kalian? Seperti perubahan pada fisik kalian? Eh, Mari kita jawab pertanyaan tersebut ya. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu tentu saja tubuh kita daripada saat kita kecil sampai kita dewasa itu ada perubahannya, yaitu perubahan bentuk dan perubahan umur kita. Kita mengalami pertumbuhan berupa pertumbuhan tinggi dan bentuk badan kita yang sudah berubah. Nah, itulah yang kita sebut dengan pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Nah, saya akan menjelaskannya di sini, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama, kita bahas tentang pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan itu merupakan pertambahan jumlah sel, massa sel, dan volume sel. Jadi intinya, pertumbuhan itu merupakan pertambahan. Lalu, pertumbuhan sifatnya irreversibel. Irreversibel di sini maksudnya pertumbuhan itu nggak bisa kembali. Misal kalian tumbuhnya sudah sebesar sekarang nih, sudah maksimal. Nggak bisa tuh kembali ke tubuh kalian yang bayi lagi. Jadi pertumbuhan itu sifatnya bisa bertambah tetapi tidak bisa berkurang. Selanjutnya kuantitatif. Nah, kuantitatif ini seperti namanya artinya pertumbuhan itu dapat diukur. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa pertumbuhan kita kan bisa diukur jumlah eh, tinggi badan kita. Misal tinggi badan 20 cm itu kita bisa mengukurnya. Lalu selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju dewasa. Contohnya itu ada perubahan struktur pada tumbuhan tersebut. Nah, karena ada perubahan struktur tersebut sehingga terjadilah juga perubahan fungsi sel. Lalu perkembangan ini ditandai dengan alat reproduksi yang sudah berfungsi. Contohnya pada tumbuhan itu ketika tumbuhan sudah menghasilkan bunga. Jadi alat reproduksinya sudah berfungsi. Lalu perkembangan itu bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Sebuah tumbuhan atau tubuh manusia itu nggak bisa tuh diukur perkembangannya. Misal perkembangan kamu udah sampai 20 cm, nggak bisa kan kayak gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini sifatnya saling beriringan. Apabila ada pertumbuhan, lalu akan ada perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nih gambar ini nih. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari gambar yang pertama sampai ke atas ini bentuknya beda kan? Dan juga usianya juga beda. Maka dari itu tumbuhan ini mengalami pertumbuhan. Lalu lihat gambar yang terakhir ini. Gambar yang terakhir itu kan ada bunganya, itu tandanya tumbuhan telah berkembang dan menghasilkan organ reproduksi berupa bunga, sehingga organ-organ reproduksinya telah matang. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan awal pada tumbuhan. Tahap ini terjadi secara garis besar itu merupakan tiga tahapan. Yang pertama itu ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini garis besarnya adalah dari zigot itu dia membelah berkali-kali secara mitosis sehingga terjadilah jaringan embrional. Nah, dari jaringan embrional ini maka terjadilah tahap kedua yaitu morfogenesis. Morfogenesis itu merupakan tahap lanjutan setelah pembelahan sel. Nah, tahapan morfogenesis sendiri setelah jaringan embrional yang dibentuk dari pembelahan sel sebelumnya itu jaringan embrionalnya mulai berkembang sehingga berubah bentuk, lalu terbentuklah sistem perakaran dan sistem pertunasan. Nah, setelah itu terjadilah diferensiasi seluler.
Apa sih diferensiasi seluler itu? Diferensiasi seluler itu merupakan perubahan fungsi dan bentuk sehingga terbentuklah macam-macam jaringan yang nantinya akan berguna atau dipakai oleh tumbuhan ketika tumbuhan telah dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian struktur biji. Bagian-bagian struktur biji itu secara garis besar ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar dari biji itu kulit biji dan bagian dalam ya sisanya. Lalu untuk bagian-bagian secara kasarnya kita lihat di gambar berikut ada kulit biji, lalu di dalam bagian kulit biji itu ada inti biji. Nah, di bagian luar di tempat kulit biji itu di bagian lengkungannya itu ada pusar biji. Nah, pusar biji ini di dalamnya itu terhubung dengan tali pusar, di mana tali pusar ini bakal tumbuhan. Untuk selanjutnya, eh, kita akan membahas tentang bagian-bagian struktur biji dan perbandingan antara biji monokotil dan biji dikotil. Eh, Nanti akan dibahas lebih detail mengenai hal tersebut, sehingga kalian akan lebih memahami materi pembelajaran tersebut. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.